Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi biaya jurusan akuntansi kelas G akan melakukan sesi wawancara pada pelaku UMKM Lapak NR. Baik, Assalamualaikum Kak, apakah kami bisa melakukan wawancara? Waalaikumsalam, ya boleh silahkan deh. Baik, untuk pertanyaan pertama akan dilakukan oleh teman saya yaitu Anissa Kokosorai. Dipersilakan. Jadi, saya mau bertanya, apa nama usaha yang kita dirikan saat ini? Jadi untuk usaha yang saat ini, tidak yang sebelum-sebelumnya, yang saat ini. Jadi kalau yang saat ini itu kami namakan ada dua. Ada yang namanya Pentol Prasmanan NR, ada juga yang namanya Lapak NR. Kalau Pentol Prasmanan NR itu khusus menjual aneka varian pentol saja itu. Dan sedangkan yang di Lapak NR itu selain jualan pentol aneka varian, ada juga yang namanya menu crepes. Seperti itu. Kalau boleh tahu nama kita siapa? Nah, jadi nama saya sendiri bisa dipanggil Putra, tapi kalau lengkapnya Saputra Petungan. Sejak kapan Mbak? Sejak kapan kita mendirikan usaha ini? Ya, kalau usaha ini sendiri sudah sudah dijalankan sejak akhir 2023 kemarin. Jadi itu awal mula berdirinya Pentol, tapi dulunya belum ada di Gorontalo, masih di desanya Maituah, desanya istri itu beralamat di Kabupaten Boltin, Desa Medayak. Itu pertama kali di sana itu. Selanjutnya saya akan kasih ke sumber ya. Baik, izinkan saya bertanya, apakah ada pegawai yang Kak pekerjakan? Ya, di awal-awal memang belum ada, tapi alhamdulillah sudah kesini sudah ada satu orang pegawai tetap, bisa disebut juga orang yang bantu, khususnya yang jaga di lapak kerja utama. Itu ada satu orang perempuan yang membantu. Awalnya usaha ini modalnya dari mana? Nah, usaha ini bermodalkan yang pertama tekad, niat. Karena memang fitrah ke usaha kecil sekali, minus sekali, bahkan apa tidak tahu mau dapat dari mana. Cuman karena beberapa kali ada rezeki yang kami dapati, itu kami kumpul, lalu kami buat modal untuk buka usaha ini. Apakah setiap bulannya usaha ini mengalami perkembangan? Untuk perkembangan, alhamdulillah sampai dengan saat ini memang ada perkembangan. Tapi memang di awal-awal tidak sedikit juga rintangan atau bahkan kerugian yang kami alami. Tapi namanya usaha itu sifatnya kan dinamis, selalu berputar. Yang kalau dia statis berarti ada perkembangan di situ kan. Terus, apakah sudah menggunakan pencatatan keuangan dan apakah dibuat per hari atau per bulan? Nah, untuk pencatatan keuangan sendiri itu dibuat secara manual, ditulis di buku, itu dibuatnya per hari. Ketika hari Senin misalnya keluar uang untuk biaya bahan berapa, malamnya setelah jualan itu juga ditulis pembukuan untuk pendapatan per harinya seperti itu. Yang selanjutnya itu hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penjalan usaha ini, Kak? Nah, secara umum sekarang untuk kendala utama itu hampir tidak ada. Tapi sebelum-sebelumnya khusus untuk pentol itu yang menjadi kendala itu banyak. Bahkan tidak bisa dibilang banyak untung, lebih banyak ruginya sebenarnya kalau di pentol. Karena kemarin kita kan belum punya freezer. Jadi freezer itu penting sekali untuk menjaga suhu daripada pentol tetap dalam keadaan fresh, tetap dalam keadaan segar. Karena kalau tidak, adonan pentol itu dalam 1 ke 24 jam pasti bisa dibilang dia merusak. Itu dia kriteria dari adonan pentol sendiri, sehingga waktu kemarin belum ada freezer itu lebih banyak rugi karena itu tadi adonan pentol lebih banyak busuk padahal cuma 1 hari seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah kendalanya hampir tidak ada. Mungkin kalaupun kendala dibaca cetak, karena saya belum punya karyawan yang khusus cetak pentol, sehingga setiap hari kalaupun jualan 1 hari untuk adonan sekitar 10 sampai 15-20 kilo, kalau itu habis berarti besoknya
baku Riki lagi, buru-buru lagi untuk bagi baru, untuk cetak lagi yang baru begitu. Selanjutnya kalau boleh tahu Kak, produk apa saja yang dijual di sini? Nah, untuk produknya sendiri, untuk pentol prasmanan itu kami punya aneka varian pentol, mulai dari pentol udang, pentol urat pedas, pentol telur, pentol isian mozzarella, ada pentol kerikil atau pentol kecil yang secara umum, ada juga pangsit kukus, ada tahu pentol, ada varian pangsit goreng. Nah, untuk bumbunya sendiri ada kuah kaldu, ada bumbu kacang, ada cabai dan kecap-kecap rempah tambahan saja. Nah, sedangkan untuk varian krepes sama seperti krepes pada umumnya, ada beberapa varian juga di kami, seperti yang rasa taro, tiramisu, cappuccino, ada krepes rasa coklat, ada juga yang rasa strawberry. Toppingnya teman-teman kan sudah tahu topping-topping krepes pada umumnya, ada Milo, keju, Oreo dan lain sebagainya. Itu saja. Untuk selanjutnya itu harga satuan produk yang dijual itu kira-kira berapa? Nah, kalau untuk pentol itu varian harga dimulai dari 1000-an, yang paling mahal per biji itu ada 3000-an. Nah, 3000-an rata-rata yang berisi seperti tadi pentol isi telur, pentol isi udang, pentol isi urat pedas, dan pokoknya pentol isi yang lain itu harganya sudah 3000-an. Tapi khusus tahu yang isi pentol atau tahu pentol itu 1000. Kalau pemasukan bahan baku itu dari mana kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk pemasok bahan baku di kami itu belum ada pemasok, lebih tepatnya saya yang belanja bahan baku, saya yang pergi ke pasar, pergi ke tempat retail penjual daging. Nah, itu saya cari langsung, kemudian saya kelola sendiri semua. Oke, lalu untuk per hari itu atau per bulan biasanya berapa total dari penjualan pentol ataupun krepes? Nah, kalau untuk pentol sama krepes sendiri awal-awal itu kalau rame pernah 1000-an. Nanti gambarkan sendiri 1000 itu seperti apa. Nah, kalaupun datang paling sunyi itu mungkin ada 100-200 kalau masuk paling sunyi itu. Nah, jadi kalau untuk ramenya waktu itu awal-awal buka sempat sampai 1.200.000, tapi sekarang sudah stabil lah. Saya bilang stabil karena alhamdulillah kadang dapat lebih, kadang dapat di bawah, ya seperti itulah perdagangan. Lalu dalam menjalankan usahanya apakah pernah rugi atau mungkin cenderung lebih untung? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa kerugian yang kami alami itu pada awal-awal buka, waktu itu belum punya freezer, jadi lebih banyak. Kalau mau dibilang untungnya seperti tadi, kalaupun rame dapatnya 1 juta, tapi berbanding lurus sama kerugian yang dapat. Adonan yang tersisa pasti dibuang, mau itu 10 kilo, 20 kilo. Begitu juga tahu yang dibuat tadinya 100-200 biji, karena tidak punya freezer terpaksa harus dibuang lagi karena sudah habis, padahal cuma 1 hari. Tapi kalau punya freezer, itu adonan dengan itu dia produk pentol yang lain bisa tahan sekitar 2-3 bulan. Bayangkan. Jadi kalau misalnya ada freezer mungkin lebih untung. Iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah punya freezer, jadi sudah stabil lah, bisa dibilang begitu. Lalu kalau diperbolehkan, boleh kami tahu tidak berapa kisaran biaya yang Putra keluarkan untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik kayak listrik, air atau biaya lain? Nah, kalau untuk saya ambil contoh di lapak 1 saja, itu kan yang pentol prasmanan NR yang beralamat di Kalimantan. Itu memang ada istilah BTKL ya, itu biaya tenaga kerja langsung sama BOP, biaya overhead pabriknya. Jadi kalau untuk BTK sendiri atau biaya insentif karyawan saya sendiri itu terhitung di awal-awal itu 20.000 per hari. Nah, tapi seiring dengan waktu sudah masuk bulan ketiga, bulan keempat naik 5.000 per bulan. Nah, sehingga untuk yang sekarang sudah naik di 35.000 per hari. Tidak per hari sih, tapi per malam. Ya startnya dari jam 6 maghrib sampai jam 12 malam, jadi kurang lebih 6 jam begitu. Kalau untuk BOP-nya, biaya overhead pabriknya itu kami di situ dikenakan biaya tarif listrik per malam per 1 mata lampu itu 10.000. Jadi
kalau dikalikan saya 3 mata lampu jadi mungkin bisa sampai 30.000 per malam. Tambah dengan biaya operasional lagi, misalnya transportasi, sewa maksim, nah itu kali 2 kalau umumnya maksim 12.000 kali 2 24, tambah tadi biaya lampu tadi 30, jadi sekitar 54.000 per hari per malam. Oh iya, jadi tadi mungkin kelupaan kakak mau bertanya soal mungkin sejarah kayak Tika Putra awal-awal bikin usaha ini karena apa, baru mungkin kenapa diberi nama paket NR. Nah, jadi sebenarnya cukup unik juga dari sejarah saya buka usaha ini dia, karena sebelumnya memang kerjaan itu kami di Kementerian Agama sebelumnya, di kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Cuman setelah resign dari situ, saya secara pribadi khususnya untuk krepes, jadi yang pertama kali dibuka itu krepes. Waktu itu istri ngidam, tapi di desanya dia kan di Bolting. Di Bolting jarang sekali ketemu yang namanya krepes, jarang sekali. Jadi waktu saya iseng beli wajan, beli belakang krepes satu untuk buat di rumah. Jadi kalau istri ngidam suka makan, ya bikin buat. Dari situ karena keasikan bikin dan dapat juga adonan yang pas, nah, akhirnya tes posting, coba dijual, alhamdulillah laris, banyak minat, banyak yang kasih respon positif. Coba buka saja lapaknya, buka lagi DP tempat buat usaha itu dia. Nah, seiring waktu dan singkat cerita sudah sampai dengan sekarang lapak krepes jalan, baru ditambah dengan menu yang barunya itu pentol prasmanan tadi dengan aneka varian, sehingga semua itu jalan. Adapun pemberian nama NR itu nama anak saya. Jadi nama anak yang pertama itu N, Nura. Nama anak kedua saya yang R itu Runa. Jadi dibalik, Nura, Runa. Seperti itu. Kalau boleh tahu spesifik di akhir tahun 2023 itu di bulan apa kayak? Bulan November. Bulan November. Iya. November Pada bulan November itu awal saya buat ini krepes. Tapi kalau dijajakan di luar seperti ini itu bukan November sih, cuman dibuka secara resmi jualan di luar itu bulan November. Karena Maitua masih mengidam sebelumnya itu dia masih jualan, masih buat di rumah. Gitu. Oke, jadi cuman itu saja wawancara dari kelompok 7 kami. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah kalimat ataupun ada yang tidak terlalu di hati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu untuk wawancaranya Kak Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.